Hukmu sya'ri jami'il hayawanat, hukum bulu semua hewan. Sya'rul hayawanatil ma'kulati ba'dal infisal, hukum bulu hewan yang bisa dimakan setelah rontok, tahirun, hukumnya suci. Jadi kalau Anda punya ayam, punya burung, bulunya rontok, itu hukumnya suci. Hukumnya suci. Sya'rul hayawanati ghairil ma'kulati ba'dal infisali najisun, bulu hewan yang tidak bisa dimakan atau tidak boleh dimakan setelah rontoknya, maka hukumnya najis. Jadi termasuk bulu kucing. Kucing itu kalau bulunya masih nempel di kucing, maka hukumnya suci seperti hukum hewannya. Seperti hukum hewannya. Adapun kalau rontok, maka hukumnya najis. Jadi hewan yang tidak boleh dimakan jika bulunya rontok, maka hukumnya najis. Sekarang kriterianya apa? Apa saja hewan yang nggak boleh dimakan? Satu, dinas di dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya apa? Babi. Najis. Yang kedua, membahayakan kesehatan. Contohnya apa? Makan kalajengking misalkan, atau ular hitam misalnya. Menurut dokter, ini bahaya kalau dimakan, bisa mati orangnya. Kenapa? Mengandung gitu ya. Kemudian yang ketiga, hidup di dua alam. Hidup di dua alam, hidup di darat, hidup di air. Beda dengan kasus kepiting. Kalau kepiting itu, ulama zaman dulu belum dilengkapi dengan peralatan canggih seperti sekarang ini, berijtihad, boleh saja benar pada saat itu, berijtihad bahwa kepiting hidup di dua alam, hidup di darat dan hidup di laut. Makanya ulama zaman dulu menghukumi kepiting haram. Kemudian ulama kontemporer atau ulama kekinian lah, sekarang ini, akhir-akhir ini, mereka teknologi sudah canggih, ternyata kepiting hidup di satu alam, hanya hidup di air. Ketika di darat itu membawa persediaan air. Ketika airnya itu habis, maka kemudian mati. Maka kemudian ulama-ulama akhir-akhir ini menghukumi kepiting hukumnya adalah halal karena hanya hidup di satu alam. Yang keempat, menjijikan. Contohnya apa? Cicak. Cicak haram dimakan. Ada orang makan cicak, saya tidak jijik. Jijik itu menurut umum, bukan menurut pribadi-pribadi. Menurut umum. Karena Islam itu menjaga hubungan dengan orang lain. Misal ada orang suka, kita nih jijik ke cicak. Ada orang tiap hari suka makan cicak, sop cicak, misalnya gorengan, cicak digoreng, cicak di apalah begitu, pokoknya semua cicak. Ketika kita bertamu ke orang tersebut, kemudian kita dikasih makan misalkan empal, tentu kan kita ada perasaan jijik. Orang ini biasa makan cicak gitu. Ya walaupun menunya bukan menu cicak gitu. Jadi jijik ini ukurannya adalah secara umum. Kemudian yang kelima, hewan yang tidak boleh dimakan ini adalah punya cakar tapi untuk menerkam mangsa. Contohnya apa? Macan ya, atau mungkin kucing termasuk untuk menerkam macan, untuk menerkam mangsa. Kalau tidak untuk menerkam mangsa seperti burung dara, ayam, maka hukumnya boleh. Atau burung elang ya, burung elang. Kemudian yang keenam, punya taring untuk menerkam mangsa. Ya apa? Ya ular, apalagi harimau, macan, mungkin termasuk kucing juga ya, termasuk kucing. Jadi itulah kriteria hewan yang tidak boleh dimakan. 1, dinas dalam Quran. 2, membahayakan kesehatan. 3, hidup di dua alam. 4, menjijikan. 5, punya cakar untuk menerkam mangsa seperti burung elang. Yang ke-6, punya taring untuk menerkam mangsa.
Wa amma qabla al-infisali fa hukmu sya'ri hukmul hayawani nafsihi. Adapun jika bulunya belum rontok, maka hukum bulu tersebut itu sama seperti hukum hewannya. Kalau hewannya suci, hewannya najis, menjadi najis. Jadi sekali lagi ada orang salah paham, mengatakan bahwa siapa itu yang mengatakan bahwa kucing itu najis? Kucing tidak najis kalau bulunya belum rontok. Tapi kalau sudah rontok, dalam mazhab kita dihukumi najis. Adapun kalau sedikit dan susah dihindari, ada masyaqqah, maka hukumnya adalah ma'fu jika sedikit. Maka lebih baik ya hati-hati. Nah, termasuk laron, sayapnya laron itu termasuk najis. Tapi insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.